Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya, insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, calon siswa-siswi SMP PGRI 313 Cipendei yang Ibu cintai sekaligus Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun secara tidak langsung dalam rangka kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP PGRI Cipendei tahun ajaran 2021-2022. Ibu berharap kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai meskipun dengan kondisi dan situasi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan Ibu ucapkan selamat datang di SMP PGRI Cipendei 313 yang kita cintai dan banggakan ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, calon siswa-siswi SMP PGRI Cipendei yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Terlebih dahulu, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Iha Sobiha, mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 8 dan kelas 9. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang bullying atau disebut juga dengan perundungan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mengenai atau mendengar kata bully atau bullying atau perundungan, baik dari media sosial, media elektronik, media cetak, bahkan di lingkungan tempat tinggal kalian sendiri. Nah, sebenarnya apa sih pengertian daripada bullying atau perundungan? Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian daripada bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, sosial, di dunia nyata maupun dunia maya. Bullying membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Terjadi atau dianggap bullying pada seseorang tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Bullying bisa diibaratkan sebagai benih kekerasan, misalnya tawuran, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, bullying atau perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui mengenai pengertian bullying, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk bullying. Bentuk-bentuk bullying itu ada 4. Yang pertama secara verbal, yang kedua secara fisik, yang ketiga secara sosial, dan yang keempat secara dunia maya. Bentuk secara verbal misalnya adalah membentak, berteriak, memaki, bergosip, kemudian menghina, dan meledek. Secara fisik misalkan menampar, menendang, menyubit, meninju, dan sebagainya. Kemudian secara sosial, mengucilkan teman, kemudian membeda-bedakan, dan mendiamkan teman. Kemudian dunia maya, memperolok di dunia media sosial, kemudian menyebarkan berita bohong atau yang disebut dengan hoax. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada bullying. Kemudian ada contoh bullying yang biasa terjadi di sekolah. Yang pertama, melarang siswa lain melewati jalur tertentu. Nongkrong, duduk di suatu lokasi yang biasa ditempati oleh kakak kelas kalian. Kemudian yang kedua, menegur adik kelas karena penampilannya tidak sesuai aturan dengan gaya bicara yang kasar. 3. Memperlakukan teman sekelas atau adik kelas layaknya kacung yang bisa diperintah sekehendak hati. Kemudian yang keempat, mewajibkan adik kelas menggunakan aksesoris di luar atribut sekolah. Kemudian yang kelima, meminta adik kelas melakukan tugas konyol seperti ngobrol dengan tiang bendera. Yang keenam, berkata kasar, berteriak, hingga memberikan hukuman fisik seperti push up atau squat jam melebihi batas kemampuan siswa. Yang ketujuh, mencela, mencemooh, dan mengolok-olok menggunakan nama orang tua. Nah, itulah beberapa contoh daripada bullying yang terjadi atau yang biasa terjadi di sekolah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan jika kalian mengalami bullying atau perundungan? Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Ya, kemudian yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan ngobrol dengan tiang bendera. Yang keenam,
berkata kasar, berteriak, hingga memberikan hukuman fisik seperti push up atau squat jam melebihi batas kemampuan siswa. Yang ketujuh, mencela, mencemooh, dan mengolok-olok menggunakan nama orang tua. Nah, itulah beberapa contoh daripada bullying yang terjadi atau yang biasa terjadi di sekolah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan jika kalian mengalami bullying atau perundungan? Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Ya, kemudian yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan pelaku bullying. Yang ketiga, berdiri tegak, angkat kepalamu, kemudian pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan. Yang keempat, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. 5. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Kemudian yang keenam, cari bantuan untuk menghentikan perilaku bullying yang kamu alami. Kemudian yang ketujuh, blok akun media sosial pembuli bila kamu mengalami perundungan cyber. Nah, itu adalah contoh-contoh atau yang harus dilakukan oleh kalian apabila mengalami perundungan atau bullying. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu barusan utarakan bisa bermanfaat untuk kalian bekal untuk masa yang akan datang. Dan Ibu akhiri kegiatan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.